Nah, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Dira Sakila, dan rekan saya, Putri Permatasari, Farhan Ramansyah, Vivi Kurnia Putri, dan Ahmad Daniel. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal perencanaan kami, yaitu usaha fruit sandwich yang kami beri nama Fruit Sandwich Hoki. Baiklah, masuk saja kita ke konsep usaha kami, yaitu yang pertama yaitu usaha fruit sandwich direncanakan bertempat di Jalan Cendrawasih 1, Air Tawar Barat. Eh, Struktur organisasinya terdiri dari pimpinan, kemudian di bawahnya diikuti oleh bagian karena fruit sandwich merupakan salah satu jajanan yang lagi hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat saat ini atau sering kita kenal sedang hits karena rasanya yang segar dan nikmat juga disukai oleh berbagai kalangan. Fruit sandwich ini hadir sebagai inovasi baru dari sandwich telur, di mana isian sandwich yang biasanya telur dan sayuran sekarang diganti dengan buah segar dan mayonaise. Bahan pangan ini mulai banyak diminati konsumen karena mempunyai komposisi gizi yang baik dan bernilai fungsi fisiologis tertentu bagi kesehatan tubuh. Nah, bagian selanjutnya yaitu deskripsi usaha akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vivi Kurnia Putri. Kepada Vivi Kurnia Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bacakan yaitu deskripsi usaha. Dalam deskripsi usaha terdiri dari data usaha, data pengusaha, dan analisis pemilihan bisnis. Kita akan membahas tentang data usaha. Di dalam data usaha terdiri dari nama Fruit Sandwich Hoki yang tempatnya di Jalan Cendrawasih 1, Kecamatan Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Bentuk usaha ini yaitu perdagangan dengan pengembangan usaha mandiri, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM. Yang B yaitu data pengusaha. Dalam data pengusaha terdiri dari investor, contohnya seperti Taufik Hafni, tempat tanggal lahir Padang 14 Maret 1970, pekerjaan wakil kota DPD Partai Nasdem Kota Padang. Yang kedua itu ketua, yang contohnya seperti Dira Sakila, tanggal lahir Padang 22 Mei 2004, pekerjaan mahasiswa. Yang ketiga itu sekretaris, contohnya seperti Vivi Kurnia Putri, tempat tanggal lahir Pariaman 14 Januari 2003, pekerjaannya yaitu mahasiswa. Yang keempat bendahara, contohnya seperti Farhan Ramansyah, tempat tanggal lahir Lubuk Lingau 24 Februari 2004, pekerjaan mahasiswa. Pengadaan bahan baku, Putri Permatasari, tempat tanggal lahir Muaropaiti 29 Januari 2003, pekerjaan mahasiswa. Pengadaan pemasaran, contoh seperti Ahmad Daniel, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 20 November 2001, pekerjaan mahasiswa. Next. Belum. C. Analisis pemilihan bisnis. Dalam usaha fruit sandwich ini dipilih karena fruit sandwich merupakan salah satu jajanan yang hits di kalangan masyarakat karena yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tuntunan kuliner yang selalu menyajikan hal yang berbeda. Sandwich hadir sebagai inovasi baru dari sandwich telur, di mana isian sandwich ini biasanya telur dan sayuran, sekarang diganti dengan buah segar dan saus mayones. Fruit atau buah-buahan yang digunakan seperti anggur, stroberi, kiwi, apel, jeruk, alpukat, yang dikenal dengan buah-buahan akan vitamin dan mineral yang mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh dan mengandung serat yang tinggi.
Dalam fruit sandwich kita bisa menemukan berbagai macam nutrisi. Dan ditambah dengan mayones yang merupakan jenis bahan pangan berupa emulsi setengah padat yang dibuat dari minyak nabati, cuka atau asam sitrat kuning, telur, dan beberapa bumbu yaitu garam, gula, paprika, dan MSG yang dipercaya baik untuk otak. Itulah materi yang bisa saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Analisis pemasaran dan operasional. Yang pertama, analisis pemasaran usaha fruit sandwich. 1. Segmen pasar. Identifikasi segmen pasar yang menjadi target utama usaha fruit sandwich. Apakah produk ini ditujukan untuk anak-anak, remaja, atau orang dewasa? Apakah ada segmen pasar khusus yang menjadi fokus seperti orang yang menjalani gaya hidup sehat atau vegetarian? Yang kedua, analisis persaingan. Tinjau pesaing utama dalam industri makanan sehat atau makanan cepat saji. Identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing dalam hal harga, kualitas produk, distribusi, dan branding. Tentukan bagaimana fruit sandwich dapat bersaing dengan pesaing yang ada. Yang ketiga, posisi produk. Evaluasi posisi usaha fruit sandwich dalam pasar. Apa keunggulan kompetitifnya? Apakah terdapat atribut khusus pada produk yang membedakannya dari produk yang serupa yang ada di pasar? Perhatikan juga apakah merek fruit sandwich telah dikenal secara luas atau masih memerlukan upaya untuk membangun kesadaran merek. Yang keempat, strategi pemasaran. Tinjau strategi pemasaran yang telah dilakukan usaha fruit sandwich. Apakah sudah ada upaya promosi melalui media sosial, iklan, atau kampanye pemasaran lainnya? Bagaimana usaha ini memanfaatkan saluran distribusi, seperti toko fisik atau pemesanan online? Evaluasi efektivitas strategi pemasaran yang telah dilakukan dan identifikasi peluang baru untuk mencapai target pasar. Yang kelima, analisis pelanggan. Lakukan analisis pelanggan untuk memahami preferensi dan kebutuhan mereka. Apa yang membuat mereka tertarik dengan fruit sandwich? Apakah terdapat perubahan tren konsumsi yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk ini? Kenali profil demografis, perilaku belanja, dan preferensi rasa pelanggan untuk membantu pengambilan keputusan pemasaran. Yang kedua, analisis operasional usaha fruit sandwich. Pertama, proses produksi. Tinjau proses produksi fruit sandwich secara keseluruhan, termasuk pengadaan bahan baku, persiapan, dan perakitan produk. Evaluasi efisiensi dan kualitas proses produk serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Yang kedua, manajemen persediaan. Analisis manajemen persediaan bahan baku dan komponen produk. Tinjau tingkat persediaan yang optimal, siklus pemesanan, dan perencanaan kebutuhan persediaan. Pastikan ketersediaan bahan baku yang memadai tanpa adanya pemborosan atau kekurangan yang berdampak negatif pada operasional. Selanjutnya, analisis biaya. Tinjau biaya operasional yang terlibat dalam produksi fruit sandwich, termasuk biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya distribusi. Identifikasi area yang memerlukan pengendalian biaya dan evaluasi kelayakan keuangan usaha ini. Dan berikutnya, kualitas produk. Evaluasi kualitas produk fruit sandwich dan kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut. Keluhan pelanggan terkait rasa, presentasi, atau konsistensi produk. Sekian dari saya. Lanjut ke materi slide berikutnya.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis peluang pasar dan pesaing yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ahmad Daniel. Kepada Ahmad Daniel dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya analisis peluang pasar dan pesaing. Pasar fruit sandwich. Pertumbuhan pasar fruit sandwich adalah produk makanan yang semakin populer di banyak negara. Meningkatnya kesadaran dan akan pola makan sehat dan gaya hidup yang aktif telah meningkatkan permintaan akan produk-produk yang menghubungkan buah-buahan segar dengan roti atau bahan lainnya. Segmentasi pasar. Pasar fruit sandwich dapat dibagi menjadi beberapa segmen, termasuk segmen konsumen yang peduli dengan kesehatan dan kebugaran, segmen anak-anak, dan segmen orang-orang yang mencari alternatif makanan ringan yang sehat. Setiap segmen mungkin memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Tren konsumen. Konsumen semakin mencari cemilan yang sehat dan bergizi. Mereka cenderung memilih makanan yang mengandung buah-buahan segar dan bahan-bahan organik atau alami. Tren lainnya termasuk permintaan akan variasi rasa dan pilihan yang lebih luas. Pesaing fruit sandwich. Perusahaan makanan existing banyak perusahaan makanan besar yang menghasilkan dan menjual sandwich atau cemilan sehat dapat menjadi pesaing dalam pasar fruit sandwich. Ini termasuk merek-merek terkenal yang sudah mapan dan memiliki jaringan distribusi yang luas. Pesaing baru. Dalam industri makanan, terdapat kemungkinan munculnya pesaing baru dan yang ingin memasuki pasar fruit sandwich dengan inovasi produk atau model bisnis yang unik. Hal ini dapat menciptakan persaingan baru dan mengubah lanskap pasar. Analisis keuangan bersaing. Penting untuk memahami keunggulan bersaing dari pesaing dalam industri ini. Hal ini meliputi kualitas produk, harga, merek yang kuat, jaringan distribusi, dan strategi pemasaran yang efektif. Perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik dan menawarkan nilai tambah yang unik biasanya memiliki keunggulan kompetitif. Peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti tren pasar, peraturan industri, dan perubahan preferensi konsumen. Peluang dapat muncul dari meningkatnya permintaan pasar yang tumbuh atau adanya celah dalam penawaran produk saat ini. Ancaman dapat berasal dari perubahan tren atau pesaing yang agresif. Baiklah, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis rencana anggaran biaya dan analisis SWOT akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Farhan Ramansyah. Kepada Saudara Farhan Ramansyah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dira Sakila selaku moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi analisis rancangan anggaran belanja. Analisis rancangan anggaran belanja ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan kemudian penjelasan subtotal biaya langsung dan biaya tidak langsung. Analisis rencana anggaran belanja. Yang pertama yaitu saya di sini akan menjelaskan per sub. Yang pertama yaitu ada jenis bahan, jumlah kebutuhan per unit, harga satuan per unit, jumlah biaya, dan sumber pasokannya dari mana. Yang pertama yaitu biaya langsung. Yang pertama roti tawar. Roti tawar dibutuhkan 20 bungkus roti tawar dengan harga per bungkusnya 13.000 per bungkus dan total biaya 260.000. Sumber pasokan dari minimarket. Yang kedua yaitu whipped cream. Di sini kami membutuhkan 5 pak whipped cream dengan harga per packnya itu 16.000 sehingga mendapatkan jumlah biaya 80.000 dari 5 pack tersebut. Sumber pasokannya itu toko bahan kue. Yang ketiga buah stroberi. Jumlah kebutuhan itu 3 kilo dengan harga 40.000 rupiah per kilo dan jumlah biaya 120.000 rupiah.
Sumber pasokan supplier buah. Yang keempat, buah kiwi. Jumlah kebutuhan buah kiwi 3 kilo dengan harga per kilonya 75.000 per kilo. Jumlah biaya 225.000. Sumber pasokan supplier buah. Yang kelima itu buah jeruk. Jumlah kebutuhan itu 3 kilo. Harga satuannya itu 30.000 per kilo. Jumlah biaya 90.000. Sumber pasokan supplier buah. Keenam, plastik warp. Jumlah kebutuhan itu hanya 1 roll dengan harga satuannya 29.000 per roll. Jumlah biaya 29.000. Sumber pasokan supermarket. Yang ketujuh itu Mika. Jumlah kebutuhan 4 pack. Dengan 1 packnya itu ada 50 Mika. Harga satuannya itu 30.000 per pack. Jumlah biaya 132.000. Sumber pasokan toko bahan kue. Yang kedelapan itu stiker. Jumlah kebutuhan 200 stiker. Dengan harganya per satuan itu 300 per pack. Jumlah biaya 60.000. Sumber pasokan jasa print. Subtotal biaya langsung totalnya 996.000. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Yang pertama itu listrik. Sini kami penggunaan listrik yang pertama yaitu ada kulkas, yang kedua dan mixer. Kulkas dengan jumlah watt itu 8.750 watt dan mixer 1.100 watt. Total dari kedua peralatan itu adalah 9.850 watt atau bisa kita bulatkan menjadi 10 kWh. Dengan harga satuannya 1.000 kWh, jumlah biaya 50.000. Pertama, yang kedua itu mixer. Jumlah kebutuhan 1 dengan harga persatuan itu 250.000. Jumlah biaya 250.000. Pisau set itu 1 set dengan harga per setnya 35.000, total 35.000. Talenan 1 dengan harga satuannya 20.000 per buah dengan total biaya 22.000. Nampan sedang. Jumlah kebutuhan hanya 1 dengan harga 7.000 per buah, jumlah biaya 7.000. Dan keempat alat itu bisa kami dapatkan di pasar rakyat terdekat. Subtotal biaya tidak langsung itu ada 364.000 dan total biaya biaya tidak langsung dan biaya langsung itu adalah 1.360.000. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Usaha fruit sandwich ini memiliki bahan baku yang mudah didapatkan. Kemudian bahan baku yang berkualitas, mempunyai nama brand yang unik. Pemasaran dan promosi dilakukan dengan platform sosial media sehingga bisa mendapatkan jumlah penarik yang banyak dan pelanggan yang banyak. Dan terakhir merupakan jajanan yang sehat. Kemudian weakness atau kelemahannya, produk ini sangat mudah ditiru. Harga jual yang kurang terjangkau atau sedikit mahal. Harga bahan baku yang cukup mahal. Produk tidak tahan lama di suhu ruangan karena menggunakan whipped cream dan buah. Dan terakhir ada varian terbatas. Yang ketiga itu adalah opportunities atau peluang. Peluang dari menjual usaha fruit sandwich ini itu pada event atau bazar yang bisa diadakan dan bisa kami promosikan di sana. Yang kedua itu menjangkau konsumer secara luas melalui platform sosial media atau relasi-relasi yang kami punya. Yang keempat ada threats atau ancaman. Ancaman bagi kami dari menjual fruit sandwich ini adalah yang pertama muncul pesaing baru yang merupakan peniru dari atau sejenis dari penjualan fruit sandwich kami ini. Yang kedua itu kenaikan harga bahan baku. Dan yang terakhir banyak makanan modern yang munculan dan memiliki strategi pasar yang lebih baik dari apa yang kami lakukan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Farhan. Berdasarkan hasil yang kami paparkan tadi,
dapat dilihat bahwa fruit sandwich ini merupakan salah satu makanan yang sehat dan cukup mengenyangkan yang layak untuk diperhitungkan bagi penikmat makanan. Hal ini dikarenakan fruit sandwich ini memiliki bahan dasar yang berbeda dari sandwich biasanya yang pernah ada. Dan juga fruit sandwich ini memiliki kandungan gizi yang baik, yaitu terdapat pada ubi jalar umumnya. Kemasan dari produk ini pun juga sangat baik dan kualitasnya terjamin. Jika dilihat dari segi tempat pemasarannya, merupakan lingkungan mahasiswi yang akan menjamin fruit sandwich ini memiliki banyak peminat dan juga tidak akan kalah saing pasaran. Terima kasih, sekian presentasi perencanaan usaha kami. Banyak kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.